Persiapan yang dilaksanakan di Gereja Katedral Jakarta sudah dilaksanakan pada pukul 6 pagi. Kami melihat tadi dari petugas Brimob sudah melakukan penyisiran di dalam gereja. Jadi penyisiran ini dilaksanakan dalam rangka untuk mencari atau mungkin mengetahui adanya barang-barang yang berbahaya. Nah, terkait dengan penyisiran nanti akan selesai pada pukul 7. Jadi nanti para umat bisa langsung masuk ke Gereja Katedral. Nah, untuk ibadah sendiri ini untuk hari ini akan digelar sebanyak 3 kali. Yang paling pagi itu pukul 8.30 pagi, yang kedua akan digelar pukul 11 siang, dan terakhir adalah pukul 5 sore. Dari 3 ibadah yang dilaksanakan, 2 dilaksanakan secara daring dan bisa datang secara langsung, yaitu pada pukul 8.30 dan pukul 5 sore. Sedangkan untuk misa pada pukul 11 ini fokus pada misa keluarga atau misa pontifikal. Kita bisa melihat antusiasme dari umat untuk bisa mengikuti misa Natal ini cukup tinggi, apalagi kalau kita lihat saat ini sudah lepas dari pandemi COVID yang lalu. Jadi masyarakat sendiri memang kalau kita lihat untuk bisa datang secara offline luar biasa ya, tidak hanya yang datang dari paroki yang ada di Katedral Jakarta, tapi yang ada datang dari luar parodi. Jadi untuk yang ingin datang bisa datang secara mendaftar dulu ataupun datang secara go show. Tapi memang untuk bisa masuk ke dalam Gereja Katedral ini memang harus registrasi terlebih dahulu. Jadi untuk masyarakat yang mungkin di luar paroki Katedral Jakarta ataupun yang ingin datang secara go show bisa masuk, tapi hanya berada di tenda. Jadi memang ini dibedakan dalam rangka untuk memprioritaskan khususnya para umat yang memang sudah terregistrasi atau masuk khususnya di wilayah dari paroki Katedral Jakarta. Rencananya nanti gate akan dibuka pada pukul 7.30 pagi dan nanti umat bisa langsung datang dan bisa mencari seat atau bangku yang memang sudah didaftarkan terlebih dahulu. Desi? Nah, apakah ada imbauan khusus bagi umat yang ingin mengikuti misa pada hari ini, Jona? Ya, terkait dengan imbauan memang sudah diminta khususnya kepada umat untuk datang lebih awal. Jadi ketika ada ibadah pukul 8.30 diharapkan pukul 7.30 sudah datang, dan juga mungkin yang sedang mengalami tidak enak badan ataupun ada kondisi tertentu diharapkan menggunakan masker agar untuk mencegah penyebaran. Ataupun kalau memang rasa tidak nyaman, lebih baik untuk beribadah secara daring atau online dan bisa disaksikan di aplikasi YouTube. Jadi untuk umat yang datang diharapkan lebih prepare, dan juga untuk kantong parkir kami lihat ini sudah cukup banyak. Tidak hanya parkir yang mungkin ada di belakang gereja, tapi juga bisa parkir di sampingnya, yaitu di Masjid Istiqlal. Kita bisa melihat dari unsur pengamanan ataupun unsur pelayanan, baik dari pelayanan parkir dan juga dari pintu masuk ini sudah cukup maksimal. Jadi umat bisa beribadah dengan nyaman dan baik, khususnya di perayaan di misa Natal hari ini. Ya, bagaimana dengan kantong parkir yang disediakan di Gereja Katedral Jakarta dan bagaimana pengamanan yang akan dilakukan oleh petugas di sana, Jona? Ya, untuk kantong parkir ini cukup banyak ya, tidak hanya mungkin yang ada di samping gereja, khususnya ada di sekolah Katolik, tapi juga disediakan di Masjid Istiqlal. Nah, untuk kantong parkir sendiri memang diharapkan bagi para umat ini sebenarnya tidak membawa kendaraan ya, dikarenakan memang untuk menghindari penumpukan, baik mungkin ketika parkir ataupun ketika nanti keluar. Tapi tetap disediakan untuk kantong parkir, dan juga banyak, tidak hanya mungkin ada di sisi dari Gereja Katedral, ada kantor pos ataupun dari sekolah Katolik, tapi juga dari Masjid Istiqlal. Bahkan di sini juga cukup banyak untuk slot atau kantong parkir khususnya di gedung-gedung dekat ataupun bisa parkir di area khususnya di lapangan banteng. Nah, untuk pengamanan, kami melihat pengamanan sudah cukup maksimal. Jadi untuk pengamanan sendiri tidak hanya mungkin dari Brimob yang ada cukup standby di depan gereja, tapi juga pengamanan dari internal. Yang pasti untuk ibadah sendiri sudah berlangsung sedemikian rupa dan ini adalah ibadah yang selalu berlangsung setiap tahun. Jadi untuk pengamanan sudah ada protap yang ada, dan ini langsung dipantau langsung oleh Kapolda Metro Jaya dari unsur pengamanan agar terhindar dari hal tadi. Desi? Ya, terima kasih Jona Hamonangan atas laporan Anda langsung dari Gereja Katedral Jakarta. Saudara, jelang perayaan Natal, polisi menggelar sterilisasi sejumlah gereja, di antaranya gereja di Malang, Jawa Timur, dan Sragen, Jawa Tengah. Sterilisasi bertujuan guna mewujudkan perayaan Natal yang aman dan lancar. Menggunakan anjing pelacak, satu persatu ruangan di Gereja Katolik Santa Perawan Maria di Fatima disisir polisi Satuan Samapta Polres Sragen. Pemeriksaan semua bagian gereja juga menggunakan alat metal detektor dan pendeteksi logam untuk memastikan tidak ada benda berbahaya yang berpotensi mengganggu jalannya misa Natal.
Di Gereja Katolik Santa Perawan Maria di Fatima, Sragen, misa perayaan Natal diselenggarakan 3 kali, yakni Minggu sore 24 Desember, 1 kali misa, sedangkan Senin pagi 25 Desember sebanyak 2 kali misa. Untuk memberikan rasa keamanan dan rasa nyaman pada saat pelaksanaan ibadah gereja. Kekuatan kita sangat maksimal untuk kesiapan kita, baik di pengamanan gereja, malam pergantian tahun, kita berikan yang terbaik, yang mudah-mudahan dengan doa resminya, mudah-mudahan pelaksanaan Natal dan Tahun Baru Kabupaten Sragen ini berjalan dengan baik, aman, dan lancar. Sementara itu, sterilisasi juga dilakukan di sejumlah gereja oleh petugas gabungan dari Polres Malang dan Satuan Brimob pada Sabtu sore. Salah satu yang menjadi sasaran sterilisasi adalah Gereja Katolik Santa Maria Tak Bernoda yang berada di wilayah Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Petugas gabungan dari Polres Malang dan Satuan Brimob melakukan penyisiran dengan menggunakan 1 unit K9 atau anjing pelacak dan alat metal detektor. Sejumlah titik dilakukan penyisiran dalam sterilisasi ini, antara lain bangku di dalam gereja, mimbar, serta dekorasi bunga di dalam gereja. Pra-sterilisasi, dan besok J-3 tepatnya pukul 4:30 sore akan diadakan sterilisasi kembali untuk memastikan bahwa tidak ada gangguan dari keamanan, khususnya terkait benda-benda ataupun barang-barang yang berbahaya. Sterilisasi ini merupakan bagian dari operasi Lilin Semeru dalam menyambut Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, Polda Riau mendirikan 36 pos pengamanan dan 8 pos pelayanan yang tersebar di 12 kabupaten kota. Pospam dan Posyan diutamakan di perbatasan yang rawan bencana alam. Guna menciptakan perayaan Natal yang aman serta memberikan kenyamanan kepada masyarakat dalam perayaan Natal 2023 dan malam pergantian Tahun Baru 2024. Dalam operasi Lilin Lancang Kuning 2023, Polda Riau membangun sebanyak 36 pos pengamanan dan 18 pos pelayanan. 36 pos pengamanan atau Pospam dan 18 pos pelayanan atau Posyan yang dibangun tersebar di 12 kabupaten kota di Provinsi Riau dan diutamakan di perbatasan yang rawan bencana alam. Kapolda Riau, Irjen Muhammad Iqbal menyebut, jumlah Pospam dan Posyan yang ada saat ini bisa saja bertambah tergantung situasi dan kondisi di lapangan. Pengamanan ada 36 dan pos pelayanan 18. Ini tidak menutup kemungkinan bisa kita tambah tergantung situasi dan kondisi. Kita lihat kan dinamika cuaca. Ya, semoga prediksi BMKG, tempat namanya BMKG kan perkiraan intensitas hujan bisa saja meningkat, terus longsor bisa saja. Tapi kita sudah antisipasi, oleh karena itu pagi ini kita melaksanakan apel kesiapan untuk melakukan pengecekan dan menyampaikan kepada semuanya bahwa kita siap melaksanakan ini semua. Seluruh stakeholder, TNI Polri, kemudian lembaga terkait, dan seluruh mitra Kamtimas. Ada berapa? Jumlah personil? Jumlah personilnya? 2.803 personil, dan ini pun juga fluktuatif ya, dalam arti kata kita bisa juga menambah. Jadi standar 2.803, tetapi juga kita bisa meminta apabila ada dinamika, contoh misalnya ada dinamika bencana, kita bisa lapor Pak Gubernur, lapor Pak Danlanot, lapor Pak Danrem dan Danlanal, dan seluruh mitra. Selain personil yang disiagakan di Pospam dan Posyan, juga akan disiagakan fasilitas dan peralatan pendukung yang dibutuhkan selama operasi berlangsung. Saya Ardi, Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Jelang Natal, warga di Pekanbaru, Riau mulai berburu pernak-pernik. Pedagang mulai menyediakan pohon Natal yang cantik dengan berbagai ukuran. Untuk memeriahkan perayaan Natal tahun 2023, warga mulai berburu pernak-pernik Natal yang ada di pusat toko di Jalan Muhammad Yamin, Kota Pekanbaru, Riau. Warga mulai memilih pernak-pernik yang menarik untuk dipasang di rumahnya, mulai dari gantungan, slinger, hingga pohon Natal. Ada pernak-pernik Natal kayak gantungan, tempelan, garuan. Untuk di rumah ya? Iya, pohon juga. Tahun ini merayakan Natal ya? Iya, merayakan. Biasanya untuk tradisi di rumah apa tuh yang di... Pohon Natal sih.
Oh, udah beli pohon Natal? Berapa biji pohon Natalnya dibeli? Satu ya. Pemilik toko mengaku pernak-pernik Natal mulai diburu pembeli sejak 2 pekan sebelum Natal. Adapun pernak-pernik Natal yang dijual diantaranya adalah slinger pohon Natal, mainan yang ada di pohon Natal, banner bergambar Santa Claus, pohon Natal, dan berbagai pernak-pernik lainnya. Dari pernak-pernik Natal itu, pohon Natal yang paling dicari oleh pembeli. Harganya mulai dari Rp500.000 hingga Rp6 juta sesuai ukuran. Sementara untuk pernak-pernik yang lain dijual mulai dari Rp15.000 hingga ratusan ribu rupiah. Sawino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Pagi untuk kali ini. Pemilu akan kita laksanakan 14 Februari 2024. Pastikan untuk tetap mengikuti perkembangan terkini melalui Kompas TV independen terpercaya. Saya Fadzi Satrio. Dan saya Desi 15 mewakili seluruh rekan yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.